Cinta beda agama putri Rasulullah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah cinta beda agama sudah terjadi sejak zaman Nabi. Salah satu putri Rasulullah pun pernah mengalaminya. Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami cinta beda agama adalah Zainab radhiyallahu anhu. Sayyidah Zainab menikah dengan pria bernama Abul Ash bin Robi. Menurut informasi, Abul Ash bin Robi adalah salah satu dari seorang pemuka Quraisy. Kisah cinta putri Rasulullah ini sangat dalam dan keduanya saling mencintai. Namun, perbedaan keyakinan sempat memisahkan keduanya. Setelah turunnya wahyu kenabian kepada Rasulullah, Abul Ash tetap kukuh pada kepercayaan nenek moyangnya. Ia tetap menyembah berhala, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy lakukan. Zainab merupakan putri sulung Rasulullah dari pernikahannya dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Saat itu, Zainab dilahirkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 30 tahun atau sekitar 23 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebagai anak pertama, Zainab terbiasa untuk membantu dan meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga serta mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah, ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Sementara itu, Abul Ash bin Robi bin Abdil Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay al-Qurasyi merupakan pemuda terhormat yang memiliki kekayaan yang melimpah. Ia merupakan putra Halah bin Khuwailid yang tak lain merupakan saudara Khadijah radhiyallahu anhu. Dengan kata lain, Abul Ash merupakan keponakan dari Khadijah. Setelah dewasa, Abul Ash menjadi seorang pemuda yang kaya, rupawan, dan mempesona. Kehidupannya yang bergelimang kenikmatan, hingga ia telah cukup usia untuk menikah dengan Zainab radhiyallahu anhu. Pernikahan ini berlangsung sebelum masa kenabian Rasulullah. Hingga pada akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah. Zainab radhiyallahu anhu tidak diperbolehkan oleh sang suami dan keluarganya untuk meninggalkan Mekah. Bahkan, hingga perang Badar bergejolak, Zainab menjadi satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Mekah. Pada saat itu, Abul Ash turut serta dalam pertempuran untuk memerang kaum muslimin dan mertuanya. Peperangan tersebut jelas membuat Zainab merasa gelisah. Bagaimana tidak, saat itu, sang suami berada di pihak musuh yang melawan ayahnya padahal keduanya merupakan orang yang sangat dicintai oleh Zainab. Zainab saat itu hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Namun ia juga berharap suaminya dijauhkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Pada akhirnya, kaum muslimin memenangkan peperangan dan Abul Ash menjadi salah satu tawanan. Ia digiring menuju Madinah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan setiap tawanan menebus diri mereka jika ingin bebas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan uang tebusan antara 1.000 hingga 4.000 dirham sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan di kaumnya. Akhirnya, Zainab mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian ibunya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Zainab beserta dengan kalung tersebut, beliau terharu, air mata pun menetes di pipi beliau. Melihat duka Rasulullah, para sahabat setuju untuk membebaskan Abul Ash bin Robi tanpa harus membayar tebusan. Kemudian, Rasulullah mengembalikan kalung tersebut dan meminta Abul Ash untuk menceraikan Zainab. Pada dasarnya, menurut hukum Islam, seorang wanita mukmin tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Abul Ash yang mendengarnya kemudian menyetujui hal tersebut. Ketika kembali ke Mekah, keluarga Abul Ash berkata, "Biarlah engkau menceraikan istrimu itu, dan kami akan menceraikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya." Namun, Abul Ash sangat mencintai Zainab, sehingga ia berkata, "Di suku Quraisy, tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku." Meskipun dihalang-halangi orang Quraisy, pada akhirnya, Abul Ash melepaskan Zainab ke Madinah. Hingga di tengah perjalanan, beberapa orang Quraisy mengganggu unta milik Zainab, yang membuat putri Rasulullah tersebut terjatuh.
Pada saat itu, Zainab tengah mengandung karena hal tersebut ia harus kehilangan bayinya karena keguguran. Setelah kejadian itu, Zainab terus sakit-sakitan dan lukanya sulit untuk diobati. Hingga pada akhirnya, Abul Ash diberi hidayah oleh Allah dan ia akhirnya memeluk Islam. Pada akhirnya, ia menyusul Zainab pada tahun ke-7 Hijriah. Mendengar kabar itu, Rasulullah sangat senang menerima menantunya telah kembali. Zainab pun merasa bahagia, hari demi hari ia hidup ditemani oleh suami tercintanya, hingga pada akhirnya, Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.